Di episode sebelumnya setelah Xiao Yan dan yang lainnya memasuki rumah Dewa Kuno Tusi, terlihat pil embrio TRD yang mampu membuat seseorang menerobos kelas Doudi berdiri di atas patung besar. Sesaat kemudian pertempuran besar sekali lagi pecah, di mana Zukun, Gu Yuan serta Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame berlomba-lomba melawan pil tingkat D. Lanjut cerita awalnya Zukun berpikir bahwa dengan kerja sama Gu Yuan dan dia mereka dapat menaklukkan pil embrio tingkat di dalam waktu singkat, namun setelah beberapa pertukaran, dia akhirnya sadar bahwa dia terlalu optimis. Selain itu Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame juga mengganggu mereka selama saat-saat kritis membuat situasi menjadi lebih kacau. Yan Jin mengerutkan keningnya saat dia melihat medan pertempuran yang kacau di langit. Yan Jin mengatakan, bertarung dengan cara ini bukanlah solusi yang tepat. Sementara itu Xiao Yan tertawa getir setelah mendengar perkataan Yan Jin. Mereka tidak lagi bisa ikut campur dalam pertempuran seperti ini, oleh karena itu mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Pil embrionik tingkat D memiliki ekspresi dingin di depan matanya, dia membalik tangannya dan aroma pil samar-samar melonjak di udara. Xiao Yan dikejutkan setelah mengendus aroma pil misterius ini, di bawah aroma pil ini tampaknya bahkan Douqi di dalam tubuhnya akan menyala. Xiao Yan buru-buru memperingatkan semua orang agar tidak menghirup aroma pil yang melonjak di udara. Segera semua orang buru-buru menghentikan napas mereka setelah mendengar tangisan Xiao Yan. Pil obat tingkat di langit tiba-tiba membuka kedua matanya, tubuhnya melayang ke udara sementara telapak tangannya ditekan ke arah Zukun Gu Yuan Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame. Segera sekelompok nyala api melonjak membuat langit ditutupi dengan nyala api ganas. Pil obat tingkat D menunjukkan ekspresi dingin sementara kedua tangannya tiba-tiba ditekan ke bawah. Dalam waktu singkat serangannya tiba tepat di atas kepala Gu Yuan, Zukun, Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Douqi yang luas dan perkasa di dalam tubuh mereka berempat tanpa henti melonjak dan dengan cepat membentuk pertahanan yang sangat kuat. Serangan pil obat tingkat D menabrak pertahanan Douqi keempat orang ini. Sesaat ketika bentrokan terjadi, ledakan menggetarkan bumi, 4 sosok yang menyedihkan jatuh dari langit dan dengan keras dihempaskan ke tanah. Ekspresi semua orang berubah drastis setelah melihat adegan ini, tidak ada yang menyangka bahwa pil embrionik di tier ini benar-benar akan mampu melawan 4 ahli yang telah mencapai kelas Doseng bintang 9, meskipun keempat orang ini dibagi menjadi dua pihak yang bersekongkol melawan satu sama lain. Bagaimanapun juga mereka adalah ahli tingkat puncak di dunia ini, tidak disangka bahwa mereka masih dipukuli dalam keadaan seperti itu oleh pil obat tingkat D meskipun mereka bergandengan tangan. Pil embrionik tingkat D melayang di langit, matanya sedingin es saat dia menatap 4 sosok di tanah. Keempat sosok itu naik ke udara dengan cara menyedihkan. Pil embrionik di tier melirik keempatnya dan berbicara dengan suara samar mengatakan, kalian semua masih kurang jika ingin memperbaiki saya. Kata-kata pil embrionik di tier baru saja terdengar ketika Nihility Devouring Flame tiba-tiba tertawa dingin mengatakan, bukankah terlalu dini bagimu untuk bahagia? Setelah itu Nihility Devouring Flame menoleh ke Hun Tiandi sebelum berbicara dengan suara yang dalam mengatakan, berikan aku giok Dewa Kuno Tusi. Hun Tiandi terkejut mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan tegas mengeluarkan giok Dewa Kuno Tusi dan menyerahkannya ke Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame tersenyum lebar saat dia meraih giok Dewa Kuno Tusi. Dia meludahkan seteguk darah hitam yang mengandung api hitam dan menembakkannya ke batu giok kuno. Segera kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Xiao Yan terkejut setelah melihat tindakan Nihility Devouring Flame. Xiao Yan menatap segel tangan Nihility Devouring Flame dan merasa bahwa segel itu agak akrab baginya. Setelah merenung sejenak Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat patung batu dewa kuno yang berukuran 100.000 kaki. Segel yang dibentuk oleh tangan patung batu itu persis sama dengan segel Nihility Devouring Flame. Giok Dewa Kuno Tusi di depan Nihility Devouring Flame mulai bergetar saat segel tangan yang terakhir dengan cepat terbentuk. Segera setelah itu sekelompok cahaya lembut mulai menyebar. Giok kuno bergetar dan berubah menjadi gugusan cahaya yang tampak seperti nyala api. Wajah pil obat tingkat D tiba-tiba berubah setelah melihat cincin cahaya terbentuk. Pil obat tingkat D berteriak mengatakan, bagaimana mungkin kamu tahu cara menggunakan keterampilan surgawi pil transformasi Dewa Kuno Tusi? Nihility Devouring Flame tertawa dingin, tangannya diayunkan dan cahaya terang melesat keluar.
dalam sekejap mata itu telah muncul di atas pil embrionik tingkat D, cahaya terang melingkar dan membungkus tubuh pil embrionik tingkat D. Mata Nihility Devouring Flame sedikit terkejut, dia tidak berharap cincin pil transformasi ini dapat menahan pil obat tingkat D. Nyala api di tubuh pil obat tingkat D menjadi jauh lebih ganas dan tubuhnya perlahan mulai menyusut dan berubah menjadi pil obat. Tubuh Gu Yuan dan Zhu Kun melintas dan bergegas menuju Nihility Devouring Flame. Dari kelihatannya alasan Nihility Devouring Flame bisa menggunakan Transforming Pil Ring kemungkinan besar karena Tusi Ancient God Jade. Sementara itu Hun Tiandi yang melihat Gu Yuan dan Zhu Kun segera mendengus dingin saat melihat keduanya beraksi. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan keduanya. Dengan jentikan jarinya beberapa pil obat yang mengandung aroma obat melesat ke arah Gu Yuan dan Zhu Kun sebelum tiba-tiba meledak membuat tubuh Gu Yuan dan Zhu Kun dipaksa mundur beberapa langkah. Sesaat kemudian Gu Yuan dengan dingin tertawa mengatakan, "Kau meledakkan pil harta karun tingkat 9, haha betapa megahnya." Keduanya muncul di kedua sisi Hun Tiandi setelah suara mereka terdengar, serangan tajam dilepaskan yang melesat ke arah Hun Tiandi. Dihadapkan dari serangan Gu Yuan dan Zhu Kun membuat Hun Tiandi jatuh ke dalam kerugian. Hun Tiandi tampak sangat menyedihkan saat dia dipukul mundur. Hun Tiandi mengerti situasi saat ini, oleh karena itu dia mengatupkan giginya dan melepaskan kekuatan penuhnya untuk melakukan yang terbaik demi menahan Gu Yuan Zhu Kun sementara Nihility Devouring Flame mengumpulkan pil embrionik di tier ke dalam cincin penyimpanan pil. Ekspresi Gu Yuan suram saat dia melihat Hun Tiandi dan berkata, "Serahkan pil obat tingkat D, mengingat kondisimu saat ini, bahkan dengan bantuan Nihility Devouring Flame kamu bukan tandingan kami." Hun Tiandi menyeka jejak darah di sudut mulutnya, senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Hun Tiandi saat dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan menelan pil embrionik tingkat D di depan mata semua orang. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri mengatakan, orang ini gila. Dia sebenarnya langsung menelan pil embrionik tingkat D ke dalam tubuhnya. Metode seperti ini sama saja bunuh diri. Energi yang dikandung pil obat tingkat D sangat menakutkan. Jika seseorang ceroboh, tubuh dan jiwa seseorang akan meledak karena tidak bisa menahan energi yang sangat kuat. Tindakan Hun Tiandi ini melebihi harapan semua orang. Bahkan Nihility Devouring Flame yang berdiri di belakangnya juga memiliki perubahan ekspresi. Dia tidak menyangka Hun Tiandi akan menelannya dengan cara yang begitu sembrono. Ekspresi Zhu Kun dan Gu Yuan menjadi gelap dan serius setelah melihat pemandangan ini. Niat membunuh segera melonjak di mata mereka saat dia dengan dingin mengatakan, "Hun Tiandi, kamu meminta untuk mati." Hun Tiandi tertawa setelah mendengar ini. Pada saat ini cahaya terang mulai muncul dari dalam tubuhnya. Cedera yang disebabkan oleh serangan gabungan Gu Yuan dan Zhu Kun sebelumnya telah sembuh total dalam sekejap. Gelombang demi gelombang riak energi yang menakutkan perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Ekspresi Gu Yuan dan Zhu Kun sekali lagi diubah setelah mereka mendeteksi aura di dalam tubuh Hun Tiandi yang tiba-tiba menjadi berkali-kali lebih kuat. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam mengatakan, energi pil embrio mulai menyebar, kekuatannya akan melonjak berkali-kali lipat untuk waktu yang singkat. Namun setelah itu kemungkinan besar tubuh dan jiwanya akan dipenuhi oleh energi yang semakin menakutkan sampai meledak. Ekspresi Zhu Kun menjadi semakin serius saat dia berbicara mengatakan, jangan beri dia kesempatan untuk memperbaikinya, yang perlu kita lakukan adalah menghentikannya dan kita akan dapat memaksa pil embrionik tingkat D dari dalam tubuhnya. Gu Yuan mengangguk, namun ketika mereka bergegas ke arah Hun Tiandi tertawa mengatakan, haha, kalian semua saat ini bukan tandinganku. Kedua tangan Hun Tiandi terkepal sebelum tiba-tiba tinjunya melesat ke depan. Ruang kosong seluas 20.000 kaki seketika terbentuk di langit saat tinju Hun Tiandi melesat. Ekspresi Gu Yuan dan Zhu Kun berubah setelah melihat serangan Hun Tiandi yang tiba-tiba menjadi jauh lebih menakutkan. Mereka buru-buru melepaskan Douqi di dalam tubuhnya untuk memblokir serangan Hun Tiandi. Segera dua ledakan keras yang memekakkan telinga bergema di langit, badai energi pemusnahan yang menakutkan meledak di depan Gu Yuan dan Zhu Kun. Di sisi lain Hun Tiandi berdiri dengan bangga di ruang kosong, riak yang menyebar dari dalam tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Melihat situasi yang berubah secara tiba-tiba, Xiao Yan dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi. Tidak disangka bahwa setelah melahap pil obat tingkat D, kekuatan Hun Tiandi benar-benar akan melambung sampai sejauh ini. Selain itu semua orang mengerti bahwa ini hanya pada tahap awal.
jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil memperbaiki pil embrionik tingkat D, dia akan maju ke kelas Dodi. Pada saat itu tidak akan ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Hun Tiandi menginjak udara kosong, matanya menatap Gu Yuan dan Zhu Kun sebelum tertawa. Dia telah mempersiapkan dan merencanakan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dia mencapai tahap ini. Hun Tiandi bergumam mengatakan, Gu Yuan, akhirnya aku masih menang dalam pertarungan ini. Gu Yuan tertawa dingin sembari mengatakan, jangan senang terlalu dini, sepertinya kamu merasa tubuhmu sangat buruk. Hun Tiandi memejamkan matanya sedikit, ekspresi mabuk terungkap di wajahnya. Nihility Devouring Flame di belakang Hun Tiandi bertanya mengatakan, apakah kamu bisa bertahan? Kamu terlalu ceroboh. Hun Tiandi tertawa samar, dia tidak tampak panik karena Doqi yang melonjak liar di dalam tubuhnya. Hun Tiandi berbicara mengatakan, kamu bisa yakin, saya tahu batas saya, yang perlu saya lakukan adalah pergi dari sini dengan aman. Gu Yuan dan Zhu Kun tertawa dingin, Doqi yang mengerikan melonjak dari dalam tubuh mereka. Setelah itu dengan gila-gilaan meletus ke arah Hun Tiandi, Gu Yuan berbicara mengatakan, mencoba untuk pergi, apakah kamu pikir itu sangat sederhana? Hun Tiandi hanya melambaikan tangannya dengan lembut untuk memblokir serangan keduanya. Retakan spasial perlahan muncul sementara Gu Yuan dan Zhu Kun menjadi semakin liar. Pilar Doqi yang kuat menembus ruang kosong dan terus-menerus menghantam pertahanan Doqi di depan Hun Tiandi. Hun Tiandi dengan paksa menyedot para ahli dari klan Hun sebelum melemparkan mereka ke celah di ruang kosong. Wajah Hun Tiandi berkedut saat jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Tampaknya kondisi tubuh Hun Tiandi mulai tidak stabil. Hun Tiandi menelan darah segar di mulutnya. Dia menoleh dan menatap tajam ke arah kelompok Gu Yuan. Suaranya gelap dan dingin saat dia berbicara mengatakan, Gu Yuan, saya telah mengatakan bahwa saya pada akhirnya akan menang dalam situasi ini. Setelah saya benar-benar memperbaiki pil embrionik tingkat D ini, itu akan menjadi waktu bagi klan Gu, klan Lei, klan Yan, aliansi Sky Mansion dan suku naga Void kuno benar-benar lenyap dari dunia ini. Hun Tiandi meraih Nihility Devouring Flame dan melemparkannya ke celah spasial setelah suaranya terdengar. Melihat ini Nihility Devouring Flame dengan cepat menjadi cemas, namun sebelum dia bisa berbicara, dia melihat beberapa retakan berdarah muncul di leher Hun Tiandi. Segera dia mengerti bahwa yang terakhir tidak dapat bertarung, yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dengan enggan dan bergegas menuju celah spasial. Ekspresi Gu Yuan dan Zhu Kun berubah setelah mereka melihat bahwa Hun Tiandi benar-benar mampu membagi ruang. Raungan rendah terdengar gelombang energi melonjak dan dengan gila-gilaan menghantam punggung Hun Tiandi sehingga Hun Tiandi terhempas jauh. Namun Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri setelah dipukul mundur. Hun Tiandi membuka celah di ruang angkasa dan dalam sekejap mata dia telah menghilang. Gu Yuan dan Zhu Kun muncul di tempat di mana Hun Tiandi menghilang. Ekspresi keduanya suram saat mereka perlahan turun dari langit. Zhu Kun memandang Ziyan dan tertawa pahit. Ziyan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hun Tiandi telah memperoleh pil embrionik tingkat D. Jika dia diizinkan untuk berhasil memperbaikinya, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Ekspresi Lei Ying sangat ganas saat dia berbicara mengatakan, kami akan menagih langsung ke alam Hun sekarang. Semua orang bertukar pandang setelah mendengar ini, mereka langsung mengangguk. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang. Jika mereka duduk dan tidak melakukan apa-apa, nasib mereka akan mirip dengan klan kuno lainnya. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia sadar bahwa Hun Tiandi tidak akan sebodoh ini. Oleh karena itu kemungkinan mereka tidak akan kembali ke klan Hun atau mereka akan menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan wilayah Hun. Meskipun menyembunyikan alam sangat merepotkan, itu tidak akan sulit mengingat kemampuan Hun Tiandi. Selain itu klan Hun telah mempersiapkan ini selama ribuan tahun. Secara alami mereka akan sepenuhnya siap. Gu Yuan menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara samar mengatakan, tidak ada gunanya memikirkan lebih banyak, kumpulkan orang-orang dan bergegas ke alam Hun. Kita akan menahan Hun Tiandi sebelum dia bisa memulihkan diri. Selama kita tidak memberinya waktu untuk memurnikan pil embrionik di tier, dia akan meledak dari energi pil embrionik di tier tanpa kita perlu melakukan apapun. Mata Zhu Kun tiba-tiba melintas setelah dia melihat bahwa semua orang berencana untuk pergi. Zhu Kun tertawa sembari mengatakan,
karena kita telah datang ke tempat ini, kita tentu saja tidak boleh pergi dengan tangan kosong, kalian semua harus minggir, saya akan membawa kotak ini dan patung batu keluar dari tempat ini. Gu Yuan saat ini dalam suasana hati yang sangat buruk, dia melambaikan tangannya dan bergegas keluar dari terowongan spasial diikuti semua orang di belakangnya. Sementara Xiao Yan melirik Zukun yang membawa kotak dan patung batu, Xiao Yan mengerti bahwa Kaisar Naga Tua ini tidak akan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Singkat cerita setelah mereka tiba di luar rumah Dewa Kuno, Gu Yuan dan yang lainnya memiliki ekspresi suram saat mengetahui bahwa jalan ke Alam Hun telah dihancurkan, selain itu berdasarkan penyelidikannya Alam Hun telah disembunyikan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas, tidak disangka situasi saat ini akan sangat parah, klan Hun benar-benar menyembunyikan wilayah mereka, bahkan Gu Yuan tidak dapat menemukan posisi mereka dalam waktu singkat. Lei Ying terdiam sejenak, suaranya sedikit serak saat dia bertanya mengatakan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gu Yuan menghela nafas pelan sembari mengatakan, yang bisa kita lakukan adalah menunggu dan melihat siapa yang lebih beruntung. Memurnikan pil embrionik di tier juga melibatkan beberapa kemungkinan kegagalan. Saat ini satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah berdoa agar Hun Tiandi tidak berhasil menyempurnakan pil embrionik tingkat D. Selama dia gagal masuk ke kelas Dou D, kita akan memiliki kesempatan. Gu Yuan melambaikan tangannya dan perlahan berjalan ke belakang sembari mengatakan, selama periode waktu ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan lokasi di mana Alam Hun bersembunyi. Jika kita beruntung kita mungkin bisa menemukannya lebih awal, pada saat itu kami akan memutuskan apakah kami akan menyerang ke Alam Hun dan terlibat dalam pertarungan yang menentukan dengan mereka. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Gu Yuan, mereka semua mengerti bahwa mereka saat ini tidak punya banyak pilihan. Xiao Yan menatap punggung Gu Yuan yang agak lelah. 8 klan kuno telah bertarung berkali-kali untuk Istana Dewa Kuno, tidak disangka bahwa klan Hun pada akhirnya benar-benar diuntungkan. Xiao Yan menarik tangan Sun Er dan Cailin yang agak dingin, dia menggelengkan kepalanya dan memimpin kelompok itu untuk mundur, tentara aliansi secara bertahap mundur kembali ke markas aliansi Sky Mansion. Singkat cerita 1 bulan berlalu sementara semua orang menunggu dengan cemas, Xiao Yan berdiri di alam bintang saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke alun-alun yang telah dibawa keluar dari alam Dewa Kuno oleh Zukun, ada patung batu setinggi 100.000 kaki di atasnya, suara lembut ditransmisikan dari belakangnya, Xiao Yan menoleh dan melihat Sun Er yang berjalan dengan lembut ke arahnya, Xiao Yan bertanya mengatakan, apakah ada berita dari Paman Gu? Xiao Yan menghela nafas kecewa setelah melihat Sun Er menggelengkan kepalanya. Xiao Yan tersenyum pahit saat dia berbicara mengatakan, apakah saya akhirnya akan gagal setelah bekerja keras selama bertahun-tahun? Sun Er tersenyum dan menjawab dengan lembut mengatakan, Xiao Yan GG sudah sangat luar biasa, terlepas dari apa akhirnya di masa depan, Xiao Yan GG akan dianggap sebagai yang paling sukses di mata semua orang. Setengah bulan sekali lagi berlalu dengan cepat di tengah kegelisahan semua orang, klan Hun terus bersembunyi selama setengah bulan ini. Semua orang di aliansi duduk di dalam aula besar. Lei Ying tiba-tiba membanting telapak tangannya di atas meja dan menghancurkan meja menjadi debu. Dia tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan marah mengatakan, sialan, kenapa ini masih belum muncul? Jika mereka ingin bertarung maka ayo bertarung. Klan Lei saya akan melakukan pertempuran berdarah dengan mereka sampai akhir. Yan Jin di samping mengerutkan kening dan berkata, siapa yang akan bertarung denganmu? Di mana kamu akan pergi untuk bertarung? Lei Ying mengatupkan giginya dan akhirnya mendesah lelah dan duduk kembali. Sesaat kemudian ruang di aula bergetar ketika sosok Gu Yuan muncul. Semua orang yang hadir tiba-tiba berdiri setelah melihat Gu Yuan. Mereka dengan cemas bertanya mengatakan, apakah ada informasi? Ekspresi Gu Yuan sangat suram saat dia perlahan mengangguk dan berbicara mengatakan, saya memang telah menemukan lokasi Alam Hun tapi ini sudah terlambat. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya mengatakan, apa maksud Paman Gu? Gu Yuan menghela nafas saat dia menatap ke atas cakrawala. Sesaat kemudian seluruh Central Plains tiba-tiba bergetar hebat membuat semua orang panik dan buru-buru keluar dari aula dan melihat ke langit yang jauh. Lingkaran cahaya hitam perlahan muncul di atas cakrawala. Energi alam yang memenuhi seluruh dataran tengah tiba-tiba mendidih setelah lingkaran cahaya hitam muncul.
Gu Yuan mengepalkan tinjunya sementara suaranya bergema di samping telinga semua orang mengatakan, Hun Tiandi telah membentuk penggabungan awal dengan pil embrionik di Tier, sekarang dia bermaksud menggunakan dataran tengah sebagai kuali, hidup sebagai bahan, dunia sebagai nyala api dan tubuhnya sebagai pil. Hun Tiandi berencana untuk menyempurnakan pil embrionik di Tier menjadi di pil yang sebenarnya. Setelah pil terbentuk, dia juga akan maju ke kelas Dou Di. Kita semua telah meremehkan ambisi liarnya.